Assalamualaikum, Us. Assalamualaikum, Us. Oke, waalaikumsalam. Us. Mbak Nacita, Mbak Ambar. Terus lagi. Bentar ya. Mulainya jam 8. Oke. Mbak Zakia. Halo, wes diceluk. Assalamualaikum. Oke. Baru 20 orang. Bentar ya. Suara Ustazah kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Kedengeran, Us. Ini tuh kayak buka ini. Yang anu apa ya? Yang berikan lagi? Iya. Oh, belum ada lagi. Cek, cek. Cek. Kirim untuk bukti. Udah. Masaknya gimana balik Pak Anu? Oke. Sudah pada sarapan belum? Belum, ada yang sudah. Oke. Belum. Berarti kalau lapar gimana? Boleh sambil makan dulu. Sambil menunggu temennya. Makan atau minum. Oke, sebentar lagi ya. Masih 40. Yang tidak memakai seragam olahraga, kemana seragamnya? Nggak suka. Oke. Bentar lagi, baru 40 orang. Menenjoy.
Aku banget. Alhamdulillah, siapa yang puasa itu? Mas Reza. Nah, siapa lagi yang puasa hari Kamis? Nah, itu angkat tangan. Sambil menunggu teman kalian. Oke, langsung Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Gitu ya jawabnya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Get ready. Kita berdoa yang baik. Mas Excelo, ya. Mas Nadib dinyalakan kameranya, di-unmute semuanya. Mas Adlif, Mas Adlif. Yang belum dinyalakan kameranya, belum di-unmute segera. Yang belum dinyalakan kameranya, oke. Yang belum di-unmute, Mas Hanif, Mbak Cherry, di-unmute dulu. Ya. Mbak Sabrina, di-unmute. Oke, sudah siap berdoa? Oke. Ustazah, get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kita tepuk Asy Muhtadin ya bersama-sama, masih ingat? Oke. Tepuk Asy Muhtadin. Bertakwa. Kita
lagi ya. Tadi ada yang masih belum tahu. Ya. Kelihatan dari sini. Oke. Siapa SD Mutadin? Tertakwa. Oke. Kita SD Mutadin peduli kepada lingkungan. Kita harus saling menghargai sesama hewan dan juga tumbuhan. Seperti tema kita pada pagi hari ini, outdoor kelas 3 yaitu temanya tentang tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kali ini ada Ustadz Ustazah yang sedang berada di lapangan yaitu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, di sana ada Ustazah Lucy, ada Ustadz Zunan, Ustazah Tanti, dan juga Ustazah Susi. Nah, sebelum Ustazah sambungkan dengan yang ada di lapangan, sudah siapkah kalian untuk outdoor hari ini? Oke, semangat outdoor ya walaupun dari rumah. Kita berdoa semoga pandeminya segera berakhir agar kita outdoornya bisa bersama-sama ketemu sama Ustadz Ustazah dan juga outdoor bersama-sama. Amin. Langsung saja kita sambungkan lapangan. Ustazah Mut dulu ya. Ustazah Mut dulu. Nah, kita bukan sih lagi. Halo, assalamualaikum. Oke, baik teman-teman. Nah, Halo Ustaz Saruli. ya, Ustazah Lucy, kameranya dinyalakan dulu, Us. Halo, cek. Sudah, Oh, silau. suaranya sudah, cuman kameranya belum muncul. Iya. Bentar ya. Ya, benar tadi. Halo, assalamualaikum. Sudah terlihat, Us? Oke, coba menyambungkan ke Ya, sabar. HP-nya Ustazah Tanti, Us. Oh iya, ya. Kasih tahu. Bentar ya. Bentar, kita tunggu. Cek. Cek. Ya, benar teman-teman, menunggu persiapan dari lapangan ya. Ustazah Lucy dan Ustazah Tantina itu sudah kelihatan. Oke. Udah kameranya Nah, sudah terhubung. Itu
sudah berada di Dinas Pertanian. Cek cek. Ustazah Ruli sudah Ya. tersambung dengan studio? Ya, sudah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum Ustazah Lucy. Ustazah Ruli Ya, sudah dengar suara? sudah tersambungkah dengan studio? Sudah? Sudah Ustazah? Sudah. Cek cek. Sudah Ustazah Lucy, silakan. Sudah tersambungkah dengan studio? Sudah. Cek. Sudah Ustazah Lucy, silakan dimulai. Halo, cek cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo anak-anak, Ustazah Ruli dan juga Ustadz Mahmud yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, nah Ustazah Lucy sekarang bersama dengan Ustazah itu sedang berada di mana ya? Ya ampun, sekarang sedang berada di Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Madiun, tepatnya di Jalan Tirtaraya ya Bu ya. Nah sekarang Ustazah Lucy sudah bersama dengan Ibu Niken. Ya Ibu Niken, mohon maaf ini Ibu Niken di sini selaku Saya kebetulan sebagai Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian, dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Saya boleh buka dulu ya. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum adik-adik SDIT Muhtadin kelas Kelas 3. SD kreatif. SD Kreatif. Nggih. Selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Niken. Nah, Bu Niken, hari ini kita akan melihat greenhouse yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terbalik. Ya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Oh, sekarang kita sudah berganti nomenklatur itu. oh Dulu gitu. dulu memang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Oke, berarti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Oke, Ibu. Nah, seperti di belakang kita sekarang ya, Bu ya. Ini kita sudah berada di greenhouse-nya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Ibu, mohon izin kita boleh masuk nggak, Bu, dengan anak-anak? Oke. Yuk ikuti yuk. Kita ikuti Bu Niken. Di sini ada apa aja nih? Wah, ada banyak tanaman ya Bu Niken ya. Jadi di sini memang kalau greenhouse-nya ada 2 bangunan. Yang ini dengan yang di belakang. Yang ini bahannya kaca, kalau yang di belakang hanya kawat jaring saja. Fungsinya memang berbeda. Fungsinya nanti berbeda. Bu Niken, mohon maaf, ini untuk greenhouse sendiri fungsinya itu untuk apa ya Bu ya? Sebenarnya kalau substansinya greenhouse itu kan untuk mengkondisikan agroklimat namanya ya. Jadi klimatologinya untuk pertanian yang kecil, mini agroklimat. Jadi sebenarnya di greenhouse itu kita bisa mengatur bagaimana suhu, bagaimana pencahayaan, bagaimana pemberian air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang ada di dalam. Seharusnya idealnya seperti itu, tetapi memang greenhouse kita ini akhirnya campur aduk Mas Ihan. Dan campur aduk ada beberapa tanaman yang sebenarnya karakternya berbeda, tetapi karena kita nggak ada tempat ya udah ditaruh di situ. Tapi nanti kita pengaturan sama teman-teman yang pengelola greenhouse-nya ada. Jadi di greenhouse ini sendiri itu sebenarnya akhirnya ada berbagai macam tanaman ya Bu ya. Apakah hanya tanaman yang langka atau jenis tanaman sayuran buah pun bisa ditanam di sini Bu? Ya.
justru tidak mengarah ke tanaman langka. Kita malah nggak punya tanaman langka. di sini. Jadi tanamannya itu yang tanaman yang lebih banyak yang kita butuhkan. Jadi malah kita seperti itu. penyemaian cabai, penyemaian apa namanya terong, tomat gitu kita lakukan di sini dan kita lakukan pembesarannya di sini. Kemudian ada juga beberapa tanaman buah yang kita coba taruh di situ. Nah, ternyata karena agroklimatnya itu terkondisi, terkendali, itu bisa berbuah juga di sana. Nanti bisa dilihat ada Ya. sawo, ada apa namanya? Boleh masuk Bu ya kita? Oke, kita boleh masuk lagi. Bu Nika lagi baik ya. Mau gratis hari ini. Wah, Ustazah masuk rumah. Maksimal ya, jadi tapi bisa berbuah di sini. Ada buah jambunya. Jambunya berbuah nih. Kemudian ini sawo nih. Oh, Sebenarnya juga belum maksimal ini. Ini bisa lebih besar lagi. Cuman ini udah bisa dipetik kalau yang ini. Nah, sawo ini mungkin bisa sedikit dijelaskan ya. Kalau Nggih. sawo ini dia nggak akan cepat matang kalau kulit kasarnya ini nggak dihilangin. Jadi kalau Ustazah sama Ustadz tahu, anak-anak juga tahu di pasar pasti sawo itu licin karena memang mereka digosok. Oh, gitu. Ya, mereka memang digosok untuk pemeraman supaya cepat matang. Gitu. Tapi tua itu harus. Oh, harus Buah tua tua itu ya, Bu, harus ya. ya. Tapi tua pun itu juga nggak melulu besar ya, Bu ya. Betul. Tapi kalau ini memang sawo jumbo, ini ukurannya sebenarnya bisa lebih besar dari ini. Nah, harusnya ini ada seleksi ya. Ada Ya. seleksi supaya buah itu maksimal besarnya. Cuman kadang-kadang kita eman. Kalau mau nyeleksi kita eman. Yang kecil aja kadang juga enak dimakan. Gitu. Iya. Ya. Nah, itu tadi berarti kalau sawo yang kita temukan di pasar sehari-hari itu, nak, buah sawo itu biasanya sudah dibersihkan bagian kasarnya ya, Bu ya. Wah. Tandanya udah tua apa? Udah enggak ada ininya, nggak ada kuncungnya kayak upin-ipin ini. Ini kayak upin-ipin. Ya, ada kuncungnya. Ya kan? Kalau ini masih muda. Walaupun ini kalau diperam pun manis, cuman manisnya akan berkurang kadarnya dibanding yang sudah tua. Yang sudah besar. Wah, sawo jumbo. Terus ada tanaman apa lagi ya, Bu, di sini? Cabai, tapi ini masih perawatan. Iya. Iya, teman-teman, karena sekarang lagi musim kemarau juga. Nah, ini kalau untuk ini, Bu, jenisnya, Bu. Wah, ini kayak apa ya ini? Sudah pernah tahu ini apa belum, adik-adik? Sudah pernah tahu Kira-kira belum ya? bisa dimakan apa enggak ini? Ini bayam Brazil namanya. Wah. Ini kalau dipakai sayur, buat sayur bening, buat sayur pecel enak. Jadi bisa dimakan, Bu ya? Sebenarnya. Ustazah dapat sayur. Oh. Sedang berbunga ini. Ini bunganya. Juwet. Kalau ya. juwet itu biasanya fungsinya untuk apa ya, Bu ya? Juwet itu untuk makan buah aja, Oh, cuman gitu. memang dia kandungan apa namanya untuk obatnya ada. Ada ya, Iya. Bu? Wah. Jadi kalau makan ini nggak bikin lidah ungu. Nggak kayak manggis gitu, Bu ya? Biasanya kalau yang juwet itu kan bikin lidah ungu. Oke, Bu, untuk ini kan kita sudah tahu nih tadi ada buah apa ya tadi? Ada buah sawo, kemudian ada jambu, kemudian ada ini ada tadi? Bawang itu bayam Brazil. Bayam Brazil. Ya. Yang ini ada bawang pre ya. Ya. Daun bawang, ada cabai juga. Jadi yang ditanam pun ini malah bukan tanaman yang langka ya, Bu. Untuk tahu aja nanti malah ada banyak cabai di sini, teman-teman. Kadang kita menyiapkan untuk yang di polybag ini kita bantukan untuk misalkan sekolah yang ada kebutuhan untuk apa lomba adiwiyata atau lomba sekolah sehat biasanya begitu atau kelurahan itu kita menyiapkan saja. Mereka nanti memerlukan apa enggak, monggo gitu ya. Biasanya sih minta. Biasanya minta dia. Nanti sekolah SDM tadi adiwiyata. Oke, teman-teman. Ada satu greenhouse lagi, rumah jaring kita menyebutnya rumah jaring. Jadi memang tidak setertutup yang ini. Kalau di sini kita sauna ya, Us ya. Iya. Nanti bisa. Mungkin ke belakang ayo. Makin langsing. Oke, kita menuju ke belakang yang di greenhouse yang jaring ya, Bu, rumah jaring ya, Bu ya. Oke, rumah jaring.
Wah, di sini teduh, lebih teduh dari yang di depan tadi. Nih. Jadi yang baru di apa namanya dibibit, baru Ya. ditumbuhkan dari biji itu kita karantinanya di sini, kita besarkan dulu di sini. Belum, berarti masih tahap awal ya, Bu ya? Makanya di sini banyak yang polipek itu. Oh, Kita juga nyimpan pupuk di sana. di sini ada proses pembibitan, teman-teman. Nah, jadi masih tanamannya masih kecil-kecil. Iya, nih ada peralatan banyak di sini. Oke, seperti yang kita lihat, masih memang pembibitan. Berarti untuk yang di pojok itu pupuk dan tanah ya, Bu ya? Iya, pupuk media kita pakai. Oh, untuk medianya. Baik. Nah, teman-teman, nah untuk proses pemeliharaannya ini, Bu, untuk maksudnya menyiramnya itu biasanya berapa, ada petugasnya sendiri, terus berapa kalikah atau kapan? Ada. Iya. Jadi saat ini kita punya 4 petugas yang kita masuk setiap hari, ya masuk setiap hari. Jadi mereka masuk 5 hari kerja tapi gantian. Ada libur 2 hari. Jadi dalam 1 minggu itu tidak boleh ada apa namanya yang tidak ada di sini gitu. Jadi tetap ada yang merawat. Nah itu mereka ditugaskan untuk merawat semuanya ini, termasuk melakukan pembibitan, termasuk melakukan penyiraman kalau dibutuhkan, karena penyiraman itu juga tidak harus setiap hari. Menyiram tidak harus setiap hari, tapi kita melihat kondisi medianya, kemudian kebutuhan tanamannya. Kadang-kadang kalau kita mau membuahkan tanaman, itu justru kita stressing namanya. Wah, apa stressing itu, Bu Nika? Di stressing itu ya dibikin stres supaya apa namanya hormon-hormon dalam tanaman itu metabolismenya dia meningkat. Nah, ketika meningkat itu biasanya dia mengeluarkan bunga. Gitu, mengeluarkan buah. Kemudian setelah itu baru kita siram supaya kembali segar. Tapi tentu saja kita harus imbangi juga dengan pemberian nutrisi. Pupuk Kalau itu tanaman ya, Bu? namanya pupuk. Biasanya sih yang praktis ya pupuk yang majemuk. Jadi di dalamnya sudah ada unsur N, P, dan K. Apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Mengandung unsur N, P, dan K. Itu nitrogen. Ya. Biasanya kita dapat dari Di udara. Wah. Di udara ini banyak sekali nitrogen yang diberikan Allah secara gratis. Ya. Tidak bayar, kita tidak bayar gitu. Dan tapi biasanya kalau untuk tanaman memang harus ada apa namanya sistem di dalam tanaman yang untuk menyerap nitrogen itu, baik dari daun maupun dari perakaran. Mungkin adik-adik sudah belajar perakaran kacang. Ya. Nah, kacang-kacangan Pertumbuhan itu, kacang kemarin, iya, teman-teman. itu kan di dalam akarnya ada namanya bintil akar. Nah, bintil akar itulah yang berfungsi untuk menyerap nitrogen dari udara. Oke, itu. Nah, terus ada lagi pupuk apa namanya unsur P, ya fosfat ya. Fosfat, kemudian yang K-nya itu kalium. Nah, NPK ini namanya unsur hara makro. Unsur hara makro bagi tanaman. Kenapa disebut makro? Dia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi ada nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, itu kandungan yang sangat diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk pertumbuhan tanaman. Nah, itu. Nah, Bu Niken, wah maaf nih. Nih kalau misalnya nih buahnya sawonya sudah matang, kemudian belimbingnya sudah matang, kemudian cabenya sudah banyak yang dipanen, dan tanaman-tanaman yang dipanen biasanya hasilnya itu dibawa kemana, Bu? Dibawa ke dalam kantor. Dibawa ke dalam kantor. Jadi kita bagikan ya, Bu ya. Jadi memang kita kan memang tidak diperbolehkan menjual beli. Oh gitu. Iya, betul. Jadi tidak diperjualbelikan. Biasanya sih hasil-hasil di sini nanti kita bawa ke kantor, dinikmati oleh teman-teman. Ya, tapi tadi yang saya bilang kadang-kadang itu tanaman sudah pindah tempat ke kelurahan, ke SD, sekolahan yang membutuhkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Niken. Nah, tapi sebelum itu nih, kita kan harus merawat tanaman ya Bu Niken. Menyayangi dan juga merawatnya. Nah, di sini teman-teman itu harus praktek Bu Niken di rumah. Ustazah juga pengen praktek Bu Niken, yaitu menyiram tanaman saja Bu Niken. Nggih, boleh nggak Bu Niken kita menyiram tanaman? Ayo anak-anak, ambil gayung. Ambil gayung. Oke. Ambil gayungnya. Di rumah ada tanaman kan? Di rumah ada tanaman kan? Nah, di rumah ada tanaman, ambil gayung atau selangmu.
Ayo. Bisa dicek Ustazah, bisa bantu cek Ustazah Ruli atau Ustaz Zunan, anak-anak sudah mengambil gayung atau selang belum ya? Nah, ini Ustazah Lucy juga praktek di sini. Nah, Ustazah mau menyiram tanaman ya bersama dengan Bu Niken ya Bu ya? Oke, kita menyiram tanaman. Oke, sudah belum ya anak-anak ya? Oke, sambil diambil 1 gayung air ya. Air 1 gayung maksudnya. Oke, di Dari sini kamar Ustazah mau mandi menyiram tanaman atau dari bersama mana boleh, dengan dari Ibu Niken. dari Iya, tunggu selang airnya boleh. Kalau kejauhan ke kamar mandi dulu. Wah, biasanya jauh di sumbernya. Ya, biar bapaknya yang tadi depan olahraga rumah ya. ada keran. Nah, sudah, Oke, nah sudah ini semua? selain ini memang banyak banget ya Bu di sini untuk tanaman cabenya ya Bu ya. Kemudian terong, kalau terong yang kecil-kecil itu namanya terong apa Bu ya? Oh, ini kita nyebutnya terong poka. Terong poka. Ini untuk apa namanya, lalap. Oh, untuk lalapan. Nah, itu dia. Oke. Kurang enak. Harus ada lauknya yang lain. Jadi terongnya kecil-kecil. Jadi terong itu memang ada banyak macam-macam ya Bu. Semua tanaman itu sudah dikembangkan bermacam-macam varietas ya. Nggak hanya tanaman sayuran, tapi juga tanaman buah-buahan itu varietasnya sudah ya subhanallah, ini kan ilmu ya, ilmu. Jadi memang Sudah nyala. Ustazah mau main air dulu. Nah, ayo silahkan ambil gayung. Ustazah juga menyiram tanaman bersama dengan Ibu Niken. Siram. Bu Niken, ini aku ajak bahasa-basahan Bu. nggak apa-apa, hari-hariannya juga seperti Iya. ini. Jadi kita Ya. menyiram. Oke, coba kalian ambil gayung atau selang. Nah, oke, dalam hitungan ketiga, ambil gayung atau selang di rumah. Ambil gayung atau selang. Oke, sudah 1, 2, 3. Nah, kemudian ambil air. Kita siram tanaman di depan rumah kalian. Oke, 1 tanaman saja. Oke, kita berbuat kebaikan hari ini untuk tanaman. Oke, sudah? Dalam hitungan kelima, kembali. Oke. Oke, yang belum ambil gayung, Oke, ayo silakan nih Mas Bintang, alhamdulillah sudah menyiram. Mas Radit, ayo Mas Radit, kita menyiram-nyiram, bawa HP-nya. Mbak Mikaela, Mbak Sila belum menyiram. Wah, Mas Sando, alhamdulillah sudah menyiram tanaman. Baik, alhamdulillah sudah kenyang ya Bu tanamannya. Jadi menyiram itu juga secukupnya, jangan karena kita saking sayangnya dimandiin tiap hari, enggak ya. Jadi kalau waktunya sendiri ya ya betul, Bu. medianya harus diperhatikan. Kalau terlalu basah itu jangan disiram lagi. Kayak kalau habis hujan pun itu berarti juga nggak perlu disiram lagi ya Bu. Tapi ada beberapa tips Tanaman, ya untuk adik-adik dan ustazah. Jadi kalau hujan tanaman itu ada di luar, apalagi hujan hari-hari pertama, setelah hujan justru disiram karena kandungan air yang dibawa hujan di hari pertama itu biasanya asam. Itu membawa asam. Jadi di tanaman di tanaman itu kadang-kadang tidak bagus, makanya harus dicuci. Istilahnya dicuci dengan disiram air. Nah, setelah itu nanti beberapa hari tidak usah disiram dulu biar kembali. Jadi karena tanaman itu selain butuh air, dia juga butuh oksigen. Nah, oksigen itu nggak akan ada di dalam tanah kalau airnya terlalu banyak. Makanya kadang kalau terlalu banyak disiram itu malah busuk. Maunya kita sayang, maunya kita merawat supaya nggak kehausan ya, tapi ternyata malah busuk. Nah, itu tadi. Jadi setelah kayak gini ya Bu ya, berarti ini kan panas, musimnya kemarau, terus tiba-tiba hujan. Hujan pertama, jika ada tanaman kita yang di luar rumah, nah itu besoknya silahkan disiram lagi gitu ya Bu ya. Dicuci karena mengandung asam tadi. Ya. Nah, Tanaman-tanaman yang kayak gini, semusim kayak gini. Iya. Ya. Kalau tanaman pohon insya Allah enggak apa-apa, aman. aman, sudah besar akarnya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Niken. Kita sudah diajak jalan-jalan ke greenhouse. Nah, setelah ini, terima kasih Bu Niken ya. Sama-sama. Oke, setelah ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar di greenhouse bersama Bu Niken. Setelah ini kita beralih ke Ustazah Tanti. Di manakah Ustazah Tanti? Kita mau diajak kemana sama Ustazah Tanti? Wah, Ustazah kayak di ini. Kayak di mana ya Bu ya? Kayak di Oke, baik. Oke, kayak di pesta tanaman Ustazah. Oke, di manakah Ustazah Tanti? Ustazah Tanti. Ya, dari greenhouse kita menuju ke mana ya Ustazah Tanti? Mana ya Ustazah Tanti ya? Ini Ustazah. Hai anak-anak, apa kabar? Anak-anak, acaranya kita ke tempat tanaman hidroponik ya. Ikuti Ustazah ya. Tanaman hidroponiknya agak jauh di sana. Hampir sampai. Assalamualaikum Bapak. Oke anak-anak, nanti kita akan ditemani sama Bapak. Bapak namanya Victor. Oh ini. Jabatan Bapak apa? Di sini. Pengelolaan ketersediaan kemandirian pangan. Anak-anak di sini dengan Bapak Victor. Bapak ini jabatannya pengelolaan ketersediaan pangan. Nanti Bapak Victor ini akan menerangkan tentang tanaman hidroponik yang ada di sini. Mari Bapak. Nah, di sini tempat masuknya anak-anak. Nih. Bisa dilihat tanamannya masuk, jalan masuk menuju tanaman hidroponik. Ya, di sini tempat masuknya. Bapak, di sini saya akan bertanya langsung beberapa pertanyaan ya Bapak. Seperti manfaat hidroponik itu sendiri, lalu jenis tumbuhan yang ada di dalam ini, sama manfaat tumbuhannya. Monggo Bapak, biar anak-anak jelas. Oh iya. Okay. Kita Sambil masuk di Pak. dalam tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik itu sendiri adalah medianya air, jadi bukan tanah. Jadi medianya air, sehingga untuk di perkotaan itu lebih bagus karena untuk perkotaan lahan untuk pekarangan sangat terbatas. Tanah juga terbatas, maka kita upayakan untuk budidaya secara hidroponik. Hidroponik di sini ada beberapa tanaman, ya. Ada beberapa tanaman yang biasanya diusahakan, terutama kalau kita membudidayakan itu tanaman sayuran. Di sini karena sudah habis panen, Bu, ini habis panen. Alhamdulillah ini kan baru gede. Ini kita gunakan tanaman sayuran yaitu kangkung. Kangkung ini setiap 2 minggu sekali ini kita panen.
ini baru umur 1 minggu. Ini baru umur 1 minggu, ini tanaman kangkung. Ya, ini 1 minggu. Ini nanti insya Allah untuk 1 minggu ke depannya ini nanti akan panen. Kemudian ini ada sawi, ini namanya sawi cendok ya, sawi cendok. Ini yang cocok di hidroponik. Kemudian kita ada selada. Kita ada selada. Ini kebetulan karena kemarin itu sudah banyak yang panen dan kita habis untuk peremajaan sehingga ya belum penuh. Jadi ini hanya sekilas tanamannya. Jadi hanya sawi, kangkung, tapi sebetulnya ada banyak. Bukan hanya terbatas ini saja, tapi kita bisa ke tanaman yang lain. Nah, itu nggih Bapak, tanamannya tadi ada kangkung, ada sawi sendok, ada selada. Ini baru yang ditanam anak-anak, soalnya katanya Bapaknya tadi baru panen. Iya. Ada lagi Bapak, proses menanamnya Bapak sama pemeliharaannya. Lalu hasilnya itu untuk apa? Monggo. Tentunya kalau kita mau budidaya secara hidroponik tidak instan, mempunyai beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama itu ada pembibitan. Pembibitan sebetulnya ini adalah pakai rock wool. Pakai rock wool ya. Rock wool itu yang seperti ini ya. Nah, ini ada rock wool ya. Rock wool waktu pembibitan itu ini rock wool. Setelah berdaun 4 baru kita masukkan di dalam pembesaran ya. Ini namanya ya pembesaran ya nih. Pembesaran. Tentunya budidaya hidroponik itu memakai air, tetapi karena air itu sendiri nutrisinya kurang, kita harus memakai nutrisi. Nutrisinya itu kita memakai nutrisi AB-Mix. AB-Mix itu nutrisi lengkap, itu sudah campuran khusus untuk hidroponik. Kita bisa beli di toko-toko pertanian, kita hanya bilang AB-Mix itu sudah mengerti semua. Itu campuran antara pupuk makro dan pupuk mikro. Iya, seperti itu. Nah, pemeliharaannya terutama kita harus memperhatikan nutrisi. Kemudian yang kedua, ini kan harus lubangnya tidak boleh ada istilahnya itu seperti kupu-kupu yang kecil dan segala macam tidak boleh masuk. Kalau supaya tidak ada hama yang masuk ke sini, biasanya menyerang. Kalau seandainya di sini sudah ada hama, terutama untuk hidroponik tidak diperkenankan untuk pestisida kimia. Kita harus memakai pestisida nabati supaya aman untuk dikonsumsi, untuk kesehatan, demikian juga untuk istilahnya anak-anak kecil atau ibu-ibu yang kurang tahu, kita bisa aman di situ. Kalau setelah ini nanti sudah tidak terkendali, ini dipanen semua. Dipanen semua, kemudian kita disemprot dengan pestisida organik itu, kita diamkan selama minimal 1 minggu. Supaya untuk memutuskan hama penyakit. Oh, didiamkan dulu. Iya, didiamkan kosong. Ini habis pendiaman, makanya ini baru tanam lagi. Ini habis kita diamkan karena waktu itu ada hama apis yang terlalu banyak. Itu kita keluarkan semua, kita semprot dengan pestisida organik, kemudian kita diamkan selama 1 minggu dalam keadaan kosong. Itu untuk memutus
siklus dari hama penyakit sendiri. Hasilnya Bapak? Hasilnya ini biasanya kalau kita di pertanian atau di masyarakat, pertama untuk memenuhi kebutuhan keluarga supaya tidak membeli sayuran keluar. Tapi kalau misalnya itu nanti melebihi dari kebutuhan kita sudah mencukupi, itu bisa dijual. Dijual di sini di lapak UMKM. UMKM itu lapak yang untuk mikro. Yang di kelurahan-kelurahan ada. Kemudian ada juga orang yang datang ke sini. Kalau bahasa umum tengkulak ya, tengkulak itu mengambil itu. Kalau hidroponik ini panennya itu dengan akar. Jadi menimbangnya, menjualnya itu bersama-sama dengan akar. Jadi akarnya ikut. Tapi kalau yang misalnya di tanah kan tidak ya. Kalau hidroponik menjualnya dengan akar. Jadi ditimbang 1 kilo misalnya 10.000, 15.000, tapi itu dengan akar. Beda sekali dengan yang di tanah. Oke, bisa dilihat anak-anak. Yang untuk tadi memotong hama tadi, ini loh. Wadahnya ini didiamkan selama 1 minggu ya Pak ya. Ini wadahnya ini didiamkan untuk memotong hama tanaman tadi. Jadi dikosongkan selama 1 minggu. Iya. Dikosongkan lalu disemprot dengan pestisida yang organik. Khusus pestisidanya anak-anak, pestisida organik. Wadahnya dikosongkan selama 1 minggu, disemprot untuk memutus hama tanaman. Lalu bisa dilihat tempatnya sangat tertutup karena memang tidak boleh ada serangga, insekta atau ya sejenis kupu-kupu, apa lalat atau apa yang masuk. Jadi tempatnya sangat tertutup. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Ustazah untuk tanaman hidroponik. Tadi masih ingat tanaman hidroponiknya yang bisa di hidroponik ada kangkung, ada sawi sendok, ada selada. Udah itu aja. Yang lain biasanya apa lagi Pak ya tanamannya Pak ya? Biasanya ada min, ada mentol, ada min, ada mentol, terus ada seledri, ada selada merah. Seperti itu. Contohnya yang masih sisa itu masih ada seledrinya seperti itu. Ya, makasih Bapak. Ternyata yang di hidroponik banyak juga ya anak-anak. Enggak cuman itu saja, ada min, mentol, seledri. Ya, seperti itu contohnya. Bisa dicoba di rumah kalau mungkin yang hanya sempit. Yang hanya sempit bisa dicoba, bisa memakai hidroponik anak-anak. Sudah? Itu saja penjelasan Ustazah. Kita beralih ke Ustadz Zunan. Ustadz Zunan akan merangkan tentang perikanan atau kolam ikan. Yuk, ikuti Ustazah yuk. Kita temu Ustadz Zunan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kita akan melanjutkan perjalanan. Yuk, ikuti Ustazah ya anak-anak. Sebentar. Ini perjalanannya agak jauh sedikit, nggak apa-apa. Kita ikuti alur aja. Perjalanan menuju kolam ikan. Ustadz Zunan sudah menunggu di sana. Ini Mbak Mati. Hai teman-teman, alhamdulillah kita belajar lagi di sesi ketiga ini
dengan Ustadz Zunan. Kalau tadi di sesi pertama tadi sudah belajar sama Ustazah Lucy di bagian greenhouse, dan sesi kedua sudah belajar dengan Ustazah Tanti di bagian hidroponik. Sekarang yang terakhir belajar sama Ustadz Zunan di bagian kolam ikan. Kita langsung saja yuk ke kolam ikan. Nah, kita sekarang menuju ke kolam ikan. Nah, di kolam ikan ini nanti kita sudah didampingi oleh narasumber kita. Nah, ini adalah lokasi kolam ikan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Baik, langsung saja kita sudah didampingi oleh narasumber kita dengan Bapak siapa namanya, Bapak? Bapak Khairul Mahfudzoh. Oh, Bapak Khairul Mahfudzoh. Bapak Khairul Mahfudzoh ini bagian apa ya di kantor ini, Pak? Ini bagian staf bertanggung jawab mengurusi Balai Benih Ikan. Oke, bagian staf bertanggung jawab mengurusi benih-benih ikan. Oke, baik, untuk kolam ikannya ini kira-kira semuanya jumlahnya ada berapa ya, Bapak? Ini kalau yang besar jumlahnya 23. Ya. Itu ada unitnya, unit A yang depan sini, ini untuk pemijahan ikan nila. Oh iya. Yang kolam B ada 10 unit, itu untuk kolam pendederan nila. Yang belakang itu penggelondongan ikan nila. Maksudnya penggelondongan itu bagaimana nggih, Pak? Jadi kita ini di Balai Benih Ikan ini kita menjual benih. Benih ukurannya 3 sampai 9. Di atas 9 cm itu kita sudah masuk penggelondongan. Ibarat agak besar ya itu di atas 9 cm itu ya? Ya, agak besar. Itu ikan-ikan yang dijual benih yang enggak laku itu masuknya penggelondongan. Oh gitu. Baik. Kalau di sini itu ada ikan apa saja yang Bapak? Kebetulan komoditi utama kita adalah ikan lele dan ikan nila yang kita pijakan di sini. Oh iya, ikan lele dan ini ikan nila. Selain ikan itu ada ikan lagi, Bu? Di sini juga mengembangkan inovasi untuk pemijahan ikan koi. Oh, ada juga ikan koi, teman-teman. Bagus ya, ikan koi yang ada warnanya itu ya. Oke. Selanjutnya untuk manfaatnya kolam ikan di sini sendiri apa ya? Ini pemanfaatannya ini kolam pemijahan, kolam pembenihan, dan kolam pendederan. Oh gitu, ya. Jenis ikannya tadi ada ikan lele, ikan nila, kemudian ikan koi juga. Kemudian cara pembudidayaannya itu bagaimana nggih, Bapak? Kalau di sini kan pembudidayaan cuma batas pembenihan. Jadi ini kolam induk. Ini kolam induk. Nah, ini kolam induknya. Ini kolam induknya. Nah, itu ini nanti setelah 2 minggu di kolam pemijahan sini, ini nanti digeser ke kolam sebelahnya. oh, dipindah. Ya, anak-anaknya ini dipindah ke kolam B yang kolam pendederan. Jadi khusus kolam A ini olah kolam pemijahan. Oh, baik. Teman-teman, inilah ikannya. Ini jenisnya ikan nila ya, Pak ya? Ya. Ikannya besar-besar, teman-teman. Ini di bagian kolam pemijahan ya, pemijahan. Baik. Kemudian cara pemeliharaan dan perawatannya sendiri bagaimana ya, Bapak? Kalau di sini dikasih makan pagi sore 2 kali itu. Kemudian untuk pemeliharaannya di sini enggak memakai obat-obatan kimia. Kita mengandalkan sirkulasi air. Jadi kualitas air kita jaga dengan mengganti air rutin setiap pagi dan sore. Cukup dikericik saja kayak itu. Oh, di pojok itu ya? Ya. No inletnya air masuk itu dikericik saja. Itu untuk pemeliharaan dalam sistem budidaya kita. Baik, jadi untuk pemberian makan ini dilakukan pagi dan sore hari. Kemudian airnya juga kita ganti ya.
sering sirkulasi ya, sirkulasi penggantian gitu ya. Nggih, penggantian. Kemudian untuk panennya sendiri berapa lama nggih? Ini setelah di sini 2 minggu anaknya keluar di kolam pendederan kurang lebih 1 bulan itu sudah ukuran 3 sampai 5 cm itu sudah siap dijual. Oh, siap. Ya, kita ngikuti permintaan konsumen. Kalau konsumen minta ukuran 35 atau 57 atau 79 itu yang kita layani itu. Gitu. Iya. Kemudian penjualannya sendiri kita menjualnya di mana ya? Kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota, pembudidaya kota, dan tidak sedikit warga luar kota Madiun itu banyak yang ambil di sini. Mengambil langsung ke sini, ke tempat Oke. sini gitu ya. Oke. Baik, kita bisa melihat kolam yang lain nggih Bapak. Di kolam pendederan ini. Monggo. Mari kita ke kolam pendederan benih, teman-teman. Bersama Bapak Khairul. Nah, ini adalah kolam untuk pembederan benih. Ini kelihatan ya ikannya masih kecil-kecil sekali. Ini ukuran berapa, Pak ya? Ini ukuran 35, Mas. Oh, 3 sampai 5 cm ya. Umurnya kurang lebih 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Oh iya, ikannya benih ini umurnya 1 sampai 1 bulan setengah. Loh, tuh dikasih makan itu. Jual. Sudah siap untuk dijual ini. Ini anakan nila ini, benih ikan nila. Untuk ikan lelenya Bapak, di mana ya tempatnya? Ikan lelenya di depan. J. Mungkin di kolam C melihat ikan yang gelondongan. Oh iya, mari. Dari sini kalau ikannya itu enggak terjual habis, masuknya di gelondongan. J. Tuh, baik, langsung saja kita menuju ke kolam C untuk ikan yang gelondongan. Nah, ini di kolam C. Loh, banyak sekali ya ikannya ya. Wah. Coba saya mau kasih makan boleh, Ustaz? Oh, ya. Ini Ustaz juga ingin mengasih makan ikannya. Teman-teman yang di rumah bisa dipraktekkan ya. Kalau ada yang memelihara ikan, entah itu ikan hias atau ikan nila atau yang lain sebagainya, pokoknya hewan yang lainnya bisa dikasih makan ya, dipraktekkan ya dari sekarang ya. Oke, ini Ustaz akan ngasih makan ikan nila yang ada di sini. Oke. Nah, siang-siang dikasih makan. Tadi sudah makan sebenarnya ya. Lagi sekali lagi. Oke, cukup. Baik, untuk jumlahnya sendiri kurang lebih berapa ya ini, Pak? Kalau di sini kan ibaratnya penampungan, Mas. Iya. Penampungan, jadi jumlahnya itu kalau di sini ada yang minat ukuran 5, 1 kilo isi 5, 1 kilo isi 10, itu bisa langsung dijual juga. Oh, gitu. Jadi ini jumlahnya ibaratnya yang nggak dihitung. Nggak dihitung, nggak Nji, kehitung ya. jadi benih yang oversize dari kolam B ini ditampung di kolam C. Ya, nanti. Baik teman-teman, kalau menghendaki ingin membeli ikan bisa datang ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ya. Begitu nggak Pak? Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah mendampingi kita belajar di bagian kolam ikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi teman-teman semua. Baik. Oke,
alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz. Ustazah Tanti mana Ustazah Tanti? Nah, oke, ini dia. Alhamdulillah kita tadi sudah jalan-jalan, ada jalan-jalan Bapak. Jadi sebelum ke kolam ikan, kita sudah jalan-jalan di greenhouse dulu. Kemudian kita juga sudah diajak jalan-jalan ke hidroponik. Ya. Kemudian kita juga yang terakhir kemana Ustadz? Ke kolam ikan. Kolam ikan bersama dengan Bapak Khairul. Nah, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya, khususnya dalam menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Jadi, pelajaran kita hari ini, kita sudah melakukan wawancara. Nah, sesuai dengan tema kita di tema bahasa Indonesia ya tadi ya. Betul sekali, ya. Cara menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Tadi kita juga sudah ada kita sebagai pewawancara dan juga dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai narasumber. Baik, mungkin itu dari laporan dari lapangan. Ustazah Zahruli kembali ke studio. Terima kasih Bapak. Kembali ke studio. Assalamualaikum. Ustadz Zunan dan Ustazah Tanti. Oke, kembali lagi ke studio. Ustazah mau tanya Kembali nih tadi ke studio. Sudah ya? Dengar suara Ustazah? Dengar, tapi di mute semua. Oke. Oke, tadi sedikit ketinggalan ya yang di rumah kemarin mempunyai hewan peliharaan. Nanti setelah ini boleh dikasih makan. Nah, kemarin kayaknya hampir semuanya mempunyai ya hewan peliharaan. Oke. Nah, sebelum Ustazah simpulkan, semuanya duduk dong, tidak ada yang delosoran atau mainan atau pergi. Aduh. Ada yang ngantuk? Oke, ada yang ngantuk, ada yang nah, itu Mbak Grandis. Oke, sedikit pertanyaan untuk teman-teman sebelum Ustazah simpulkan. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Oke. Nah, tadi Ustazah yang ada di dinas tadi. Oke, berada di dinas apa ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kelas 3 Abu Umar dan Mbak Sabrina. Oke, Mbak Sabrina. Dinas apa Mbak namanya tadi Mbak? Pertanian. Pertanian dan Ketahanan pangan. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Oke, satu lagi. Nah, tadi Ustazah Lucy berada di mana ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, Mbak Laras. Mas Reza. Oh ya, Mas Reza. Oke, Ustazah Lucy tadi berada di mana, Mas? Greenhouse. Greenhouse. Oke, greenhouse itu apa tadi? Yang dimaksud greenhouse, tahu nggak? Rumah kaca. Rumah kaca. Rumah kaca, rumah tumbuhan yang dikasih kaca. Oke, terima kasih Mas Reza. Satu lagi. Tadi tanaman yang bisa ditanam di hidroponik apa aja? Sebutkan, ayo. Yang tahu angkat tangan. Oke, Mbak Aisyah Hana. Oke, Mbak Aisyah Hana, yuk. Bayam. Sawi. Selada. Ya. Kangkung. Oh iya, pintar.
Terima kasih Mbak Aisyah Hana. Oke, satu lagi. Satu lagi terus ya Ustaz. Satu lagi. Tadi ikan apa yang ada di kolam? Ayo, yang mengikuti. Oke, Mbak Zahra. Zahra pinggir, Pak. Zahra ping. Oke, Mbak Zahra ya. Oke, ikan apa aja yang ada di kolam tadi? Ikan nila, ikan lele, dan ikan koi. Oke. Terima kasih Mbak Zahra. Betul banget. Oke. Ustazah simpulkan ya, kali ini kita tadi sudah belajar outdoor di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Di sana ada greenhouse, ada juga tanaman hidroponik, dan juga kolam ikan. Yang mau mengunjungi tadi berada di jalan apa? Masih ingat? Jalan Tirta Raya ya, 501 masuk ke dalam. Nah, oke. Hari ini tugasnya untuk tugas outdoor, nanti Ustazah share di classroom kelas kreatif ya. Dilihat di classroom kelas kreatif. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berdoa dulu. Get ready. Get ready. Semuanya berdoa, sikap berdoa yang baik, tidak ada yang glosor ya, tidak ada yang itu. Siapa Mas Arfaris ya. Oke, sudah. Mbak Aisyah Hana, dinyalakan kameranya Mbak Aisyah Hana. Oke. Mbak Zakia. Dinyalakan dulu unmute-nya. Dinyalakan unmute-nya. Mas Aska, Mbak Kaila Aliana, Mas Hanif, Mas Reza, kameranya dinyalakan. Oke, sudah ya? Get ready. Itu let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, mohon maaf jika Ustazah ada salah kata hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.